Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Jessica Jeliman dengan NIM 2103030014. Saya berasal dari Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas review buku pertama berjudul Max Weber dari Sejarah ke Modernitas, penulis Brian S. Turner, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 oleh Routledge, yang diterbitkan secara bersamaan di Amerika Serikat dan Kanada. Max Weber tetap menjadi tokoh yang memerintah dalam sosiologi. Beberapa sosiolog lain telah mendekati menyaingi pengetahuan dan logika tanpa belas kasihannya. Weber mengikuti penelitiannya tanpa pamrih dan bahkan merusak kesehatan mentalnya sendiri dalam prosesnya. Sehingga dengan ini bersamaan dengan ketenangan analisisnya tentang budaya barat dan telah membuatnya menjadi sosok heroik bagi banyak orang. Dan dalam buku penting ini salah satu komentator termuka Weber di dunia berbahasa Inggris yang memberikan potret menarik minat Weber dan menunjukkan bahwa bagaimana mereka terhubung dengan keprihatinan masa kini, terutama perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas, dan penulis memberikan diskusi yang sangat jelas tentang kontribusi Weber terhadap sosiologi agama dan perdebatan tentang rasionalisme. Dan jelas terinformasi dan dapat diakses. Buku ini akan menjadi bacaan penting bagi mahasiswa sosiologi ilmu politik dan filsafat. Bagian pertama, Max Weber dan budaya panik postmodernisme. Pengenalan, Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Dan memang, sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan sejarah dalam ilmu sosial. Dan secara khusus etika Protestan dan semangat kapitalisme, agama Yudaisme kuno, agama Cina, agama India, dan sejarah ekonomi umum telah membuat kontribusi besar untuk perdebatan tentang hubungan antara sejarah dan sosiologi. Dan skala kontribusi Weber terhadap pengembangan sosiologi sejarah dieksplorasi dalam bab 2 dan 6 dalam volume ini. Meskipun perawakan Weber sebagai sosiolog sejarah tidak dalam sengketa, pengaruhnya sayang sering terbatas baik untuk perdebatan tentang metodologi ilmu sosial atau asal-usul kapitalisme rasional, dan semakin jelas bahwa kedua lokus perdebatan ini tidak empirisme, sehingga kita lebih aman menggambarkan tujuan Weber sebagai produksi karakterologi moral zaman modern. Dua perubahan besar dan satu tiba-tiba langsung, yang lain lambat dan gigih secara bertahap, mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet, dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Kedua perkembangan ini merupakan berbeda dalam banyak hal dan juga terkait erat. Mereka mewakili serangan terhadap narasi besar, dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dan dalam teori sosial, sehingga pada saat yang sama mereka mewujudkan pernyataan tentang pentingnya perbedaan atau Turner 1990. Dan dalam komentar tentang Max Weber dan dalam sosiologi modern, mereka merenungkan bahwa fakta dalam kedua perkembangan ini, baik politik dan budaya, sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Weber. Dan seringkali juga mereka hadir dalam sosiologi Weberian karena mereka tetap sangat ambigu tentang konten dan konsekuensi
dari modernisasi dan rasionalisasi. Yang berkaitan dengan mengalihkan beasiswa, mereka berorientasi pertama adalah bahwa perdebatan tradisional dan mungkin steril tentang Marx versus Weber sebagian besar telah runtuh, sehingga beberapa fitur dari perkembangan terakhir dalam interpretasi sosiologi secara Weber dengan mengacu pada isu Marx-Weber yang dipertimbangkan dalam bab 2 dan 6. Sehingga isu-isu dengan Marxisme ini sebagian telah digantikan dengan penekanan baru pada hubungan Weber dengan Nietzsche dan kritik romantis kapitalisme di Jerman. Sehingga meskipun banyak komentator awal tentang hubungan ini menarik perhatian pada kemungkinan hubungan antara konsep karisma Weber dalam kaitannya dengan Nietzsche, Urbensif dalam gagasan metodologis Weber tentang hubungan nilai dan perspektif Nietzsche. Berkaitan dengan perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas, keempat interpretasi ini, modernisasi, kepekaan, dan kritik romantis rasionalisme, menunjukkan hubungan paralel dengan perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Dan dalam catatannya tentang arsitektur, ruang perkotaan, dan humanisme, berpendapat bahwa beberapa versi postmodernisme bersifat humanis dalam arti klasik bahwa mereka antropomorfik dalam menolak formalisme, rasionalisme, dan strukturalisme. Yang berkaitan dengan mendefinisikan konsep bahwa sosiologi postmodernisme tidak mungkin untuk alasan yang diuraikan dalam kritik Habermas terhadap postmodernisme, yaitu bahwa kritik postmodern alasan sosiologis dipaksa untuk bergantung pada mengandaikan kriteria logis modernitas. Singkatnya, untuk membangun koherensi sosiologi postmodern akan membutuhkan kritik modernis atas dasar alasan, sehingga sebaliknya sosiologi postmodernitas akan berusaha untuk memahami postmodernitas sebagai tahap dalam pengembangan sistem modernitas, postmodernitas sebagai bentuk tertentu dari kultur. Berkaitan dengan nostalgia postmodernitas, bahwa modernisasi telah berakhir tetapi belum ada bentuk politik yang layak untuk dunia postmodernitas. Jika bahwa narasi besar kekristenan, Marxisme dan humanisme telah berakhir adalah sisi lain dari postmodernisme, sehingga nabi-nabi postmodernisme sering tampak berpegang teguh secara diam-diam pada beberapa gagasan tentang moral atau politik. Dengan kata lain, tampaknya tidak mungkin untuk menjadi bahagia dan postmodernisme yang konsisten. Yang kedua berkaitan dengan bab 2 berkaitan dengan sejarah Max Weber. Bagian pertama, sejarah dan makrososiologi. Untuk memberikan perspektif yang lebih rinci tentang beasiswa kontemporer, di sini akan berkonsentrasi pada dua kontribusi substansial untuk sosiologi secara Weberian, yaitu Randall Collins, Weberian Sociology Theory, dan Ronald Gallemans, Democracy and Despotism in Primitive Society and Neo-Weberian Approach to Politic Theory. Kedua studi mencerminkan fitur penting dari teori Weberian modern yang penekannya kuat pada proses makrososiologis atas seluruh sistem sosial yang diatur dalam periode sejarah skala besar, dan kedua penulis juga secara sadar meminjam secara ekstensif dari Marx dan Weber, tetapi tujuan mereka adalah untuk menggunakan kategori Weberian untuk menulis sosiologi sejarah daripada hanya untuk mencoba memberikan komentar parasit pada teks sosiologi Weber. Kesimpulan, Weber dan modernitas. Meskipun perkembangan ini penting, ada dua bidang penelitian di mana seseorang ingin melihat elaborasi lebih lanjut dari sosiologi Weberian. Pertama, kita perlu mempertahankan pandangan yang lebih luas tentang tujuan umum Weber yang bukan sejarah kapitalisme rasional tetapi modernitas seperti itu. Kedua, dan secara langsung terkait dengan pengamatan ini, Weber sendiri mengakui bahwa
setiap sarjana serius harus berdamai dengan Marx dan Nietzsche. Salah satu cara untuk membuat kritik Nietzsche terhadap nihilisme menjadi pernyataan sosiologis adalah melalui penelitian Henis, yaitu untuk melihat pertanyaan sentral Weber dan dalam kaitannya dengan produksi historis kategorial melalui berbagai bentuk regulasi dan disiplin. Bab yang terakhir tentang Islam, kapitalisme, dan inisiat Weber. Selama setengah abad terakhir, tradisi substansial beasiswa Weberian telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis rumit eksplorasi di Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Dan tentu saja, beasiswa ini telah melibatkan pemeriksaan kontras dasar Weber antara tradisi Eropa, eksistensialisme Puritan, dan etika mistis agama-agama Asia. Dan salah satu konsekuensi dari tradisi sosiologis yang dominan ini adalah pengabaian relatif terhadap perlakuan Weber terhadap Islam. Pengecualian termasuk karya Marxisme, Robinson, Ernest Gellner, Sami Sumaida, dan Robert Bock. Dan meskipun Weber meninggal sebelum menyelesaikan sosiologi agamanya dengan studi penuh tentang Islam, komentarnya tentang Islam awal dan penyelidiknya yang lebih rumit terhadap hukum Islam pun cukup menarik untuk menjamin pemeriksaan yang lebih dekat daripada yang mereka terima sampai sekarang. Dan dalam studi Weber tentang Islam ini ada 3 argumen terkait yang perlu dibedakan sejak awal. Baris pertama argumen adalah bahwa seseorang dapat mendeteksi setidaknya 4 inisiatan Weberian yang berbeda tentang hubungan antara keyakinan agama dan kapitalisme. Keempat, tesis ini tidak dapat berhasil didamaikan dalam satu teori Weberian yang koheren tentang signifikansi sekuler doktrin agama, dan oleh karena itu setiap upaya untuk menganggap Islam sebagai kasus uji sosiologi Weber harus menjadi proses yang kompleks. Dan pendapat saya adalah bahwa setidaknya 3 dari inisiasi Weber adalah salah atau sepele. Tesis yang keempat yang meneliti konsekuensi dari dominasi patrimonial dapat digunakan sebagai penjelasan yang masuk akal dari beberapa perkembangan Islam. Dan argumen kedua saya adalah bahwa terlepas dari kesalahan faktual tentang Islam, Weber menekankan pertanyaan yang salah tentang Islam, sehingga perhatian utamanya adalah menjelaskan tidak adanya kapitalisme rasional di luar Eropa. Baik Pak, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.